Secara mengejutkan, UEFA tiba-tiba cabut juara Bulgaria FIFA Series. Media Bulgaria pun sontak ramai perbincangkan keputusan besar itu. Ще се примирим с това, че българският футбол трябва да бъде на това ниво, а ние според мен не трябва да се примиряваме. Benarkah demikian? Demi Garuda terhormat, kita lawan mafia bola. Skandal UEFA terendus. Media Bulgaria bongkar rahasia. Ada permainan orang dalam sebabkan Indonesia gagal juara. Sungguh licik jika ini benar terjadi. Apakah prestasi anak bangsa sengaja dijegal oleh tangan kotor di balik layar? Bongkar fakta mengejutkannya dan saksikan berita selengkapnya sekarang. Buktikan cinta mati pada timnas. Erick Thohir langsung beraksi. Ramalan Verdong jadi lampu hijau untuk kirim Donny Tree ke klub milik pengusaha Indonesia di Eropa. Akankah bintang muda kita bersinar direkrut Oxford United? Simak detail rencana besar sang ketum hanya di sini. Pantang menyerah meski dihina. Pot drawing Piala Asia 2027, Timnas Indonesia terdampar di pot 4. John Herdman tertawa melihatnya. Terima kasih telah meremehkan kami. Kalian akan menyesal di lapangan. Berani-beraninya mereka merendahkan Garuda. Saatnya kita tunjukkan bahwa pot 4 bukan berarti lemah. Lihat bagaimana persiapan tempur kita untuk membungkam kesombongan mereka. Selengkapnya. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Media Bulgaria bongkar rahasia. Ada permainan orang dalam sebabkan Indonesia gagal juara. Gemuruh di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret 2026 menyisakan luka yang mendalam bagi pecinta sepak bola tanah air. Kekalahan tipis 0-1 Timnas Indonesia dari Bulgaria dalam partai final FIFA Series 2026 tidak hanya melahirkan kekecewaan teknis, tetapi juga memicu gelombang spekulasi liar di media internasional. Di balik selebrasi tim tamu, terselip narasi miring mengenai integritas pertandingan yang kini menjadi buah bibir di kalangan pengamat sepak bola Eropa Timur. Meski secara statistik Indonesia mendominasi penguasaan bola hingga 62%, hasil akhir justru berpihak pada Bulgaria melalui titik putih di menit ke-38. Namun, beberapa laporan dari jurnalis investigatif di Sofia yang kemudian dikutip secara liar oleh berbagai platform digital mulai mempertanyakan keabsahan penalti tersebut. Muncul sebuah teori konspirasi yang cukup berani, The European Face Saving Protocol. Spekulasi ini berkembang dengan asumsi bahwa FIFA dan federasi global belum sepenuhnya siap secara mental maupun politis untuk melihat Indonesia, kekuatan baru dari Asia Tenggara, mengangkat trofi di turnamen resmi yang diakui FIFA, meski bertajuk FIFA Series. Kemenangan Indonesia dianggap akan merusak tatanan hierarki sepak bola dunia yang selama ini menempatkan Eropa sebagai poros kekuatan utama. Para analis menyoroti dua keputusan wasit asal Bangladesh yang memimpin laga tersebut sebagai anomali profesional. Penalti yang dipaksakan, pelanggaran yang dituduhkan kepada Kevin Dix terlihat sangat minim kontak dalam tayangan ulang dari sudut kamera tribun utara. Ada kecurigaan bahwa instruksi terselubung telah diberikan agar setiap kontak di kotak terlarang Indonesia dikonversi menjadi peluang bagi Bulgaria. Narasi yang berkembang di kalangan orang dalam menyebutkan bahwa ada tekanan tak kasat mata untuk menjaga stabilitas politik sepak bola. Jika tim kelas menengah Eropa seperti Bulgaria kalah dari tim yang dulu dianggap sebelah mata, hal ini dikhawatirkan akan memicu mosi tidak percaya pada sistem pembinaan sepak bola di benua biru yang saat ini sedang mengalami stagnasi ekonomi. Teori ini menyebutkan bahwa trofi FIFA Series 2026 harus tetap berada di tangan tim Eropa demi menjaga nilai komersial dan harga diri konfederasi mereka. Ada spekulasi bahwa instruksi terselubung mengalir melalui koridor-koridor kekuasaan di Zurich agar tim-tim dari emerging market seperti Indonesia tidak melompat terlalu tinggi sebelum waktunya.
Sepak bola bukan sekedar 11 melawan 11 di lapangan. Ini adalah tentang siapa yang memegang kendali atas narasi keunggulan global. Dunia mungkin belum siap melihat Garuda terbang di atas elang Bulgaria, tulis salah satu kolumnis olahraga dalam editorialnya yang kontroversial. Tentu saja semua narasi di atas tetap berada dalam koridor spekulasi dan opini. Secara faktual, Bulgaria menang berkat disiplin pertahanan yang luar biasa dan penyelesaian akhir yang dingin. Namun dalam dunia sepak bola modern yang penuh dengan kepentingan hak siar dan perjudian global, aroma permainan orang dalam akan selalu menjadi bumbu yang sulit dihilangkan. Apakah Indonesia memang dijegal demi menyelamatkan wajah sepak bola Eropa? Ataukah kita hanya sedang mencari kambing hitam atas kurang klinisnya penyelesaian akhir lini depan Garuda? Yang pasti, laga ini akan dikenang bukan hanya karena skornya, tapi karena misteri yang menyelimuti setiap tiupan peluit wasit di malam itu. Estafet talenta Garuda, Doni Tripamungkas aminkan ramalan Calvin Verdong untuk berkarir di Eropa. Panggung FIFA Series 2026 tidak hanya meninggalkan catatan skor di papan pengumuman, tetapi juga melahirkan sebuah harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Di tengah sorotan publik pasca laga sengit melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sebuah momen emosional dan profesional terjadi di area mixed zone. Pemain bertahan milik klub Ligue 1 Prancis, Lille, yakni Calvin Verdong, secara terbuka memberikan testimoni luar biasa bagi rekan setimnya, Doni Tripamungkas. Verdong yang kini menjadi salah satu pilar senior di skuad asuhan John Herdman, tidak ragu menyebut bahwa Doni memiliki kualitas yang sangat spesial dan layak untuk segera menyusul jejaknya merumput di kompetisi benua biru. Bukan tanpa alasan, Verdong melontarkan pujian tersebut. Dalam sesi wawancara setelah pertandingan pada Senin malam, Verdong mengungkapkan kekagumannya pada performa Doni yang tampil impresif saat masuk sebagai pemain pengganti. Saya sangat menyukai gaya bermainnya. Sejak latihan pertama, saya sudah melihat bahwa dia adalah pemain yang sangat bagus. Dia punya umpan silang yang akurat dan tendangan yang luar biasa, ujar Verdong dengan nada serius. Pernyataan Verdong ini menjadi viral bukan karena sensasi, melainkan karena validitas teknis. Sebagai pemain yang mencicipi kerasnya persaingan di Eredivisie dan Ligue 1, Verdong melihat potensi modern dalam diri Doni, kecepatan, visi bermain, dan ketenangan yang jarang dimiliki pemain muda seusianya. Verdong bahkan secara spesifik mendoakan agar di masa depan ia tidak hanya berbagi lapangan dengan Doni di timnas, tetapi juga bisa melihat Doni berkompetisi di liga top Eropa. Menanggapi ramalan dan dukungan dari seniornya tersebut, Doni Tripamungkas menunjukkan kedewasaan luar biasa. Pemain berusia 21 tahun yang kini membela Persija Jakarta ini tidak lantas jemawa. Saat ditemui awak media pada Rabu 1/4, Doni memberikan respons yang sejuk namun syarat ambisi. Saya sebagai pemain mungkin mengaminkan saja, ucapan Verdong. Itu tentu menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk terus berkembang ke depannya, kata Doni dengan tenang. Bagi Doni, dukungan dari pemain sekelas Verdong adalah bahan bakar untuk bekerja lebih keras. Ia menyadari bahwa posisinya di bek kiri timnas Indonesia dihuni oleh nama-nama besar seperti Nathan Che Ao hingga Verdong sendiri. Namun alih-alih merasa terintimidasi, Doni justru memilih untuk menyerap ilmu sebanyak mungkin dari para pemain abroad. Meskipun impian ke Eropa kini terpampang nyata di depan mata, Doni menegaskan bahwa dirinya tetap berpijak di bumi. Fokus utamanya saat ini adalah menjaga konsistensi di level klub dalam kompetisi BRI Super League. Saya fokus step by step dulu. Saya harus memberikan yang terbaik di klub supaya tetap terpantau oleh pelatih John Herdman. Karena kalau saya tidak bisa memberikan yang terbaik di liga, tidak mungkin juga saya bisa terpilih kembali ke timnas, pungkasnya. Dukungan Verdong kepada Doni Tripamungkas adalah simbol dari harmonisasi dalam skuad Garuda saat ini. Tidak ada sekat antara pemain yang berkarir di luar negeri dan pemain liga domestik. Interaksi ini membuktikan bahwa visi sepak bola Indonesia di bawah arahan PSSI dan John Herdman telah berhasil menciptakan ekosistem di mana para pemain senior bertindak sebagai mentor bagi talenta muda. Doni Tripamungkas kini bukan lagi sekadar pemain masa depan. Ia adalah bukti nyata bahwa talenta lokal Indonesia memiliki standar yang diakui secara internasional. Kini, publik tanah air tinggal menunggu waktu. Kapankah amin dari Doni akan berubah menjadi langkah kaki pertama di tanah Eropa? Daftar pembagian pot drawing Piala Asia 2027.
Timnas Indonesia terdampar di pot 4. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC baru saja merilis proyeksi pembagian pot untuk putaran final Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Berdasarkan pembaruan peringkat FIFA per April 2026, Timnas Indonesia dipastikan harus memulai perjuangannya dari pot 4, posisi terbawah dalam hierarki pengundian. Kabar ini menjadi alarm bagi skuad asuhan John Hartman, mengingat posisi ini memperbesar peluang Garuda terjebak dalam grup neraka. Meskipun performa Timnas Indonesia terus menunjukkan grafik meningkat di bawah komando Hartman, termasuk penampilan Spartan di ajang FIFA Series 2026 melawan Bulgaria, lonjakan peringkat FIFA Indonesia belum cukup kuat untuk menembus pot 3 yang dihuni oleh kekuatan mapan Asia lainnya. Keputusan penempatan pot didasarkan pada ranking FIFA per April 2026. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 121 dunia. Meskipun posisi ini merupakan lompatan jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di level Asia, angka tersebut masih menempatkan Indonesia di luar 18 besar terbaik benua. Di pot 4, Indonesia bersanding dengan negara-negara seperti Kirgistan, Korea Utara, Kuwait, Singapura, dan pemenang playoff antara Lebanon atau Yaman. Karena berada di pot yang sama, Indonesia dipastikan tidak akan bertemu dengan tim-tim tersebut di fase grup. Namun konsekuensinya adalah mereka wajib menghadapi raksasa dari pot 1, 2, dan 3. Berada di pot 4 berarti Indonesia otomatis akan diundi dengan satu tim dari masing-masing pot di atasnya. Berdasarkan pembagian resmi, berikut adalah peta kekuatannya. Pot 1, raksasa Asia, Arab Saudi tuan rumah, Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan. Pot 2, tim kuda hitam, Qatar, Irak, Yordania, UEA, Oman, Suriah. Pot 3, kekuatan menengah, Bahrain, Thailand, China, Palestina, Vietnam, Tajikistan. Skenario terburuk yang bisa terjadi adalah Indonesia tergabung dalam grup yang berisi Jepang, pot 1, Irak, pot 2, dan Bahrain, pot 3. Skenario lainnya yang tak kalah berat adalah bertemu dengan Korea Selatan, pot 1, dan rival bebuyutan Vietnam, pot 3. Menanggapi posisi Indonesia di pot 4, pelatih John Hartman kabarnya tetap optimis. Baginya, status underdog justru bisa menjadi keuntungan bagi mentalitas pemain. Indonesia telah membuktikan di ajang internasional sebelumnya bahwa peringkat FIFA hanyalah angka di atas kertas, sementara kolektivitas permainan di lapangan adalah penentu hasil akhir. Terdamparnya Indonesia di pot 4 juga menjadi pengingat bahwa jalan menuju elit Asia masih panjang. Namun dengan amunisi pemain seperti Tom Haye, Jay Izes, hingga talenta muda Doni Tri Pamungkas, Garuda diharapkan mampu memberikan kejutan layaknya yang mereka lakukan saat menembus babak 16 besar pada edisi 2023 lalu. Sebagai informasi tambahan bagi para supporter, AFC awalnya menjadwalkan drawing akan dilaksanakan di Riyadh pada 11 April 2026. Namun akibat dinamika situasi geopolitik di Timur Tengah yang sedang memanas, konflik Iran, AFC secara resmi mengumumkan penundaan jadwal pengundian hingga waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, daftar pot ini telah final secara teknis berdasarkan peringkat FIFA terbaru. Tugas besar kini menanti PSSI untuk mengatur jadwal uji coba berkualitas agar Timnas Indonesia benar-benar siap saat bersua para raksasa di padang pasir Arab Saudi tahun depan. Gol debut yang menggetarkan, Beckham putra pecah telur di Timnas, Tom Haye, emosinya pasti campur aduk. Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada akhir Maret 2026 menjadi saksi bisu pecahnya sebuah kebuntuan sejarah bagi salah satu talenta terbaik Jawa Barat, Beckham Putra Nugraha. Dalam ajang FIFA Series 2026, gelandang lincah milik Persib Bandung ini akhirnya berhasil mencatatkan namanya di papan skor untuk Timnas Indonesia Senior. Tidak tanggung-tanggung, Beckham menyumbangkan 2 gol, brace, dalam kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Momen ini menjadi sangat mengharukan karena perjalanan Beckham menuju skuad Garuda di bawah asuhan pelatih John Hartman penuh dengan lika-liku dan kritik tajam dari publik yang sempat meragukan kapasitasnya di level internasional. Gol pertama Beckham lahir pada menit ke-15 setelah memanfaatkan umpan terobosan akurat dari Ole Romeni. Dengan tenang, Beckham mengecoh kiper lawan sebelum menceploskan bola ke gawang yang kosong.
Namun yang paling menarik perhatian adalah selebrasinya. Beckham tampak tak kuasa menahan tangis haru saat dikerubungi rekan-rekan setimnya seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner. Pada gol kedua yang dicetaknya 10 menit berselang, Beckham menunjukkan gestur tutup kuping, sebuah pesan simbolis bagi para pengkritik yang selama ini memandangnya sebelah mata. Alhamdulillah, ini gol pertama saya di timnas senior dan di laga internasional resmi. Saya sangat terharu karena ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan setelah melewati banyak tekanan, ujar Beckham dalam sesi konferensi pers pasca laga. Momen emosional Beckham ini tidak luput dari perhatian jenderal lapangan tengah timnas Indonesia dan Persib, Tom Hai. Sebagai pemain senior yang memiliki pengalaman panjang di Eropa, Hai mengaku sangat memahami apa yang dirasakan oleh Etam, sapaan akrab Beckham. Ditemui saat kembali berlatih bersama Persib di Bandung pada Kamis 24, Tom Hai memberikan testimoni yang menyentuh. Saya sangat senang untuknya. Sulit untuk menjelaskan perasaannya dengan kata-kata. Saya pikir dia merasakan campuran emosi yang fantastis, sama seperti kali pertama saya mencetak gol untuk negara. Anda merasa bangga, lega, dan bahagia di saat yang bersamaan. Pasti sangat sulit dijelaskan secara logika, ungkap ex-pemain Heerenveen tersebut. Hai juga memuji bagaimana Beckham mampu menjawab ekspektasi pelatih meski hanya masuk sebagai pemain pengganti dalam beberapa kesempatan. Menurut Hai, kontribusi 2 gol tersebut adalah bukti bahwa Beckham memiliki mentalitas yang kuat untuk bersaing di level tertinggi. Kini, setelah tugas negara di FIFA Series 2026 berakhir, Beckham Putra dan Tom Hai telah kembali ke pelukan Persib Bandung. Keduanya langsung fokus mempersiapkan diri menghadapi laga lanjutan BRI Super League melawan Semen Padang yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 5 April 2026. Keberhasilan di timnas diharapkan menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Beckham untuk membawa Maung Bandung mempertahankan posisi puncak klasemen. Bagi publik sepak bola Indonesia, gol Beckham bukan sekedar angka di papan skor, melainkan simbol lahirnya kembali kepercayaan diri seorang talenta lokal di tengah gelombang pemain keturunan. Dukungan dari pemain berkelas seperti Tom Hai membuktikan bahwa di dalam skuad Garuda dan Persib terdapat rasa persaudaraan yang kuat. Seperti kata Hai, emosi dari gol perdana adalah sesuatu yang akan terus dikenang sepanjang karier seorang pesepak bola. Dan bagi Beckham Putra, malam di SUJBK tersebut adalah awal dari babak baru yang lebih gemilang.